warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Kali ini video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya paparkan kali ini ialah tentang kalimat. Baiklah, tidak berpanjang kata-kata lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat. Kalimat yaitu rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Kalimat adalah suatu sintaksis atau kata yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final. Kalimat berperan sangat penting dalam sebuah komunikasi karena kalimat harus mampu menyampaikan informasi, menanyakan sesuatu, atau bahkan mengekspresikan emosi manusia. Menurut Alwi dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda. Diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan, baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri kalimat. Ada beberapa ciri-ciri kalimat yang harus kita ketahui. Yang pertama, dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat dalam wujud tulisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Yang ketiga, sebuah kalimat paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Yang keempat, merupakan suatu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kelima, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang keenam, mempunyai pola intonasi akhir. Berikutnya, yang ketujuh, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Baiklah, selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat yang wajib kita ketahui itu ada 5. Yang pertama, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang kelima, keterangan. Kita akan membahas satu persatu dari unsur-unsur kalimat berikut ini. Yang pertama, subjek. Subjek ialah suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis. Subjek bisa berbentuk sebuah kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contohnya, petani membajak sawah. Pada kalimat ini, maka yang menjadi subjek ialah kata petani, karena petani masuk ke dalam kata benda. Dan yang contoh yang kedua adalah Bu Ratna. Bu Ratna adalah guru matematika. Maka pada kalimat ini, Bu Ratna menjadi subjek, karena Bu Ratna termasuk ke dalam kata benda. Nah, nama orang itu dimasukkan ke dalam kata benda. Selanjutnya yang kedua, yaitu predikat. Predikat ialah suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis tentang sebuah subjek.
Predikat biasanya berbentuk sebuah kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat, dan frasa kata sifat. Contohnya seperti buku usang, maka yang menjadi predikatnya ialah kata usang, karena usang termasuk ke dalam kata sifat. Selanjutnya ialah contohnya pada Rini adalah pemenang. Nah, maka kata pemenang di situ menjadi kata predikat karena pemenang itu masuk ke dalam kata sifat. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat, sama halnya dengan subjek. Biasanya, objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Contohnya seperti Anggi menangkap ikan di sungai, maka ikan di sungai menjadi. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang pola kalimat dasar. Nah, pada materi ini ada beberapa pendapat tentang jumlah pola kalimat dasar. Saya akan mengambil pendapat tentang Spinoza dan Hikmat. Menurut Spinoza dan Hikmat, terdapat 6 tipe pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ini dibedakan berdasarkan peran dan fungsi gramatikalnya. Di antara tipenya ialah 1. Kalimat dasar tipe SP. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL. Yang keempat, kalimat dasar tipe SPPet. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOPL. Yang keenam, kalimat dasar tipe SPOKet. Kita akan membahas satu persatu tentang pola kalimat dasar ini. 1. Pola kalimat SP. Kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat pada tipe ini bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh seperti ibu berbelanja, maka yang menjadi subjek di sini adalah ibu, dan yang menjadi predikat adalah kata berbelanja. Yang kedua, pola kalimat dasar tipe SPO. Pada kalimat dasar tipe ini mempunyai suatu unsur subjek, predikat, objek. Nah, subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa suatu verba transitif dan objek berupa suatu nomina dan atau frasa nominal. Contoh seperti Nina membaca novel. Nah, Nina di sini merupakan subjek, membaca ialah predikat, sedangkan novel berupa subjek. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pola kalimat dasar tipe SPPL atau SP pelengkap. Pada kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa suatu verba intransitif atau sebuah kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiflah. Contohnya seperti tangannya berlumuran darah. Kata tangannya menjadi subjek, berlumuran menjadi predikat, sedangkan darah menjadi pelengkap. Selanjutnya yang keempat, yaitu pola kalimat dasar tipe SPK atau SP keterangan. Pada kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur subjek, predikat, objek, dan sebuah keterangan. Yaitu subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif pada objek berupa nomina atau frasa nomina,
dan pada keterangan berupa sebuah frasa berpreposisi. Contohnya seperti Sakura berasal dari Jepang. Selanjutnya yang kelima, yaitu pola kalimat dasar tipe SPO pelengkap. Pada kalimat dasar tipe ini memiliki sebuah unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa sebuah verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa frasa nominal atau nominal. Contohnya seperti pemandangan yang indah malam bertabur bintang-bintang. Pemandangan di sini sebagai subjek, yang indah sebagai predikat, malam sebagai objek, sedangkan bertabur bintang-bintang sebagai pelengkap. Yang keenam, pola kalimat dasar tipe SPO keterangan. Pada kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur subjek, predikat, objek, dan sebuah keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif, pada objek berupa nomina atau frasa nominal, pada keterangan berupa sebuah frasa berpreposisi. Contohnya seperti Ica bermain pasir di pinggir pantai. Ica sebagai subjek, bermain sebagai predikat, pasir sebagai objek, di pinggir pantai sebagai keterangan. Materi kelima tentang jenis-jenis kalimat. Kalimat-kalimat ini dibedakan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Ada beberapa kualifikasi kalimat-kalimat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang pada umumnya terdiri dari satu klausa. Kalimat tunggal ini hanya mengandung satu unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Akan tetapi, dari kelima unsur tersebut tidak diwajibkan atau tidak seharusnya muncul sekaligus dalam sebuah kalimat. Hal ini dikarenakan sebuah unsur kalimat minimal mengandung subjek dan predikat. Unsur pembentuk kalimat yang paling utama yaitu subjek dan predikat yang semuanya serba tunggal. Inilah yang dinamakan kalimat tunggal. Contohnya, kami siswa-siswi Indonesia. Yang kedua, jawaban Bayu sangat tepat. Nah, kedua contoh ini termasuk ke dalam kalimat tunggal karena hanya terdapat satu klausa. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih daripada kalimat tunggal. Perbedaan dari kalimat majemuk dan kalimat tunggal yaitu kalimat tunggal hanya berdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih klausa. Contoh, seorang pemuda harus mempunyai jiwa disiplin dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depannya. Berikut adalah contoh dari kalimat majemuk karena terdiri dari dua klausa dan memakai kata konjungsi dan menjelaskannya. Kalimat majemuk dibagi atas dua bagian, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang mempunyai ciri-ciri seperti dibentuknya dari dua kata atau lebih dari kalimat tunggal. Letak setiap kalimat sederajat dan kata penghubung yang menghubungkan klausa-klausa ke dalam kalimat majemuk setara yang jumlahnya cukup banyak. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang derajat klausa pembentukannya yang tidak setara dikarenakan klausa kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Kata konjungsi yang menghubungkan klausa-klausa majemuk bertingkat berbeda dengan konjungsi pada kalimat majemuk setara. 2. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat ini dicirikan oleh intonasi pada bahasa lisan, berbeda pada bahasa tulis yang dicirikan dengan adanya tanda baca pada akhir kalimat. Yang pertama, kalimat berita atau deklaratif.
adalah kalimat yang digunakan oleh pembicara untuk menyatakan suatu berita kepada kawan komunikasinya. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang berupa jawaban dari kawan komunikasinya. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang digunakan jika pembicaranya ingin menyuruh atau melarang orang untuk melakukan suatu hal. Yang keempat, kalimat seru atau eksklamatif adalah kalimat yang digunakan oleh pembicara untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat dan termasuk kejadian yang memerlukan reaksi spontan. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya. A. Kalimat mayor. Kalimat mayor adalah kalimat yang lengkap unsur-unsurnya. Kalimat mayor ini terdiri dari 3 jenis dalam pembagiannya, yaitu berdasarkan pola kalimatnya. Pola kalimat di sini yaitu menggunakan subjek, predikat, dan objek. Ketiga jenis pola kalimat yaitu subjek, predikat, yaitu kalimat yang menggunakan subjek dan predikat. SPO, yaitu kalimat yang menggunakan subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, SPOK, yaitu kalimat yang menggunakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. B. Kalimat minor. Kalimat minor atau disebut dengan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak lengkap unsurnya. Hal ini terjadi dikarenakan wacana pembicaraan sudah diketahui oleh pelakunya. Kalimat ini pada umumnya tidak menggunakan predikat atau subjek. 4. Jenis kalimat berdasarkan subjek dan predikatnya. A. Kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang memiliki pola dasar yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan kata keterangan. Kalimat versi ini sama halnya dengan unsur-unsur kalimat. Yang B. Kalimat inversi. Kalimat inversi yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek sehingga susunannya itu dibalik menjadi predikat subjek. Hal ini dikarenakan penggunaannya untuk penekanan atau ketegasan makna. Sangat berbeda dengan kalimat versi yang memiliki pola dasar kalimat. Kata atau frasa dalam kalimat inversi ini yang pertama kali muncul dalam tuturannya akan menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu. Contohnya seperti matikan lampu itu. Nah, terdengar seperti kesan penekanan atau kesan perintah di dalamnya. Yang kedua, angkat jemuran yang sudah kering. Nah, di antara dua contoh ini predikatnya lebih dahulu muncul daripada subjek. Oke. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.